Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai kegiatan hari ini, alangkah baiknya jika kita berdoa dahulu. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing dipersilahkan. Sudah dapat diakhiri area ini. eh Gimana proposalnya, lancar? Nah, ini kok. Alhamdulillah ada progres, Bu. Oke, si Dimas lah, ini Dimas sudah join. Karena siapa tadi namanya? Si dia katanya mau concern di translating. Jadi tinggal ini aja. Salah ya. Tar. Ini ngopi supaya nggak perlu ini. Terus siapa mau presentasi duluan? Ayo. Mumpung energinya masih banyak. Oke. Oh, Pak Fatahillah. Oke, silakan. Sebentar sampai saya buka dulu progresnya ya. Mohon maaf Bu, minggu lalu nggak bisa hadir karena lagi perjalanan. Oke. Share screen. Udah kelihatan belum ya Bu? Udah. Kemarin kan masalahnya di problem ya. Kebutuhan itu lahirnya dari mana? Itu Bu ya. Jadi saya coba melakukan penelitian awal ya di PT XYZ mengenai kebutuhannya, direcord dalam bentuk Google Form. Jadi kebutuhannya kurang lebih seperti ini jadinya Bu. Dari problem dulu Bu ya. Jadi penelitian sebelumnya sudah ada yang mengangkat topik yang sama terkait lightweight EDS pada fog computing seperti yang dilakukan oleh Sahdani dengan keterbatasan yang ada terkait dampak kompleksitas dan ukuran dataset yang besar terhadap waktu pemrosesan yang dibutuhkan dalam algoritma seleksi feature. Selain itu, tantangan dalam menjaga keseimbangan antara eksekusi cepat dan efektivitas fitur masih perlu diatasi. Nah, ini dari sisi papernya dulu ya Bu ya. Terus yang tadi disambung, di sisi lain hasil studi eksplorasi awal atau wawancara yang telah dilakukan dengan stakeholder cybersecurity pada PT XYZ menyatakan bahwa di PT XYZ membutuhkan sistem IDS pada fog computing dengan latensi yang rendah dikarenakan kebutuhan mendeteksi dan merespon ancaman secara real time pada lingkungan operasional yang sensitif dan kritikal. Oleh karena itu, research question yang diajukan adalah bagaimana mengembangkan sistem deteksi intrusi berbasis fog computing yang dapat mengatasi tantangan kompleksitas dataset dan memenuhi kebutuhan stakeholder dengan latensi yang rendah. Ini perubahannya Bu, mohon arahannya. Oh, kalau yang untuk seleksi feature nggak mau jadi RQ? Harusnya masuk sih. Karena di bawahnya akan disinggung lagi. Nah, itu mau dijadikan satu dalam satu RQ misalnya atau mau 2 RQ gitu ya. Kalau mau satu RQ ya bagaimana mengembangkan IDS berbasis fog computing dengan memanfaatkan AI, ya kan? Seleksi futur tiba-tiba. Jadi gini, ini tuh kayak ada 2 narasi yang belum ada jembatannya. Sebenarnya itu ya dari kemarin nih. Iya. Dari paper itu kan fog computing, kemudian dataset, terus algoritma seleksi fitur. Itu kan keywordnya. Dari PT XYZ, IDS, fog computing, latensi rendah. Nah, dua-duanya ini keterhubungannya fog computing kan? Iya. Dengan mengatasi tantangan kompleks dataset. Kalau mau sih ya itu dan apa namanya? Bagaimana mengembangkan harus 2 deh. Satunya soalnya mengembangkan IDS, satunya
algoritma seleksi fitur yang terbaik untuk kasus Berarti ini. research question-nya dipisah aja Bu ya? Ya, soalnya apa hubungannya mengembangkan IDS terus tiba-tiba seleksi fitur? Kan IDS, terus di dalamnya itu ada beberapa mekanisme dan di antaranya itu ada fitur selection kan gitu. Ya sih Bu, karena di objektifnya juga akhirnya dipecah juga saya di belakang. Ya iya, apalagi problemnya satu, tujuannya dua nggak bisa. Oke. Kemudian kalau dari sisi tujuan akhirnya eh, boleh lanjut sedikit Bu, nanti saya pecah di research question-nya. Hmm. Kemudian kalau dari terdapat dua tujuan beserta alasan dalam bentuk hipotesa yang akan dilakukan dalam penelitian. Yang pertama adalah mengembangkan IDS pada fog computing dengan latensi rendah. Pada penelitian oleh Al-Sanani menunjukkan bahwa Raspberry Pi dapat digunakan IDS untuk mendeteksi ancaman secara real time yang cocok diterapkan di lingkungan fog computing. Sehingga didapat hipotesa pertama, sistem IDS berbasis fog computing yang diimplementasikan pada perangkat SBC pada Raspberry Pi versi 5 dengan spesifikasi lebih tinggi yang dapat membantu menurunkan latensi daripada Raspberry Pi versi 3 di penelitian sebelumnya. Ini harus citasi nggak Bu kira-kira atau malah nggak perlu di tujuan pertama ini? Tujuan pertama bisa, cuma siapa yang bilang Raspi versi 5 latensinya lebih rendah daripada Raspi 3? Nah, belum ada spesifikasinya aja paling lebih tinggi. Nah, kalau ya website juga apa? Boleh merujuknya ke website bukan paper. Ya, tapi itu ya isinya itu spek dari Raspi ya. Berarti Terus perbandingan ya. emang kalau speknya lebih tinggi pasti latensinya lebih rendah ya? Ya asumsi awal apa kan speknya lebih tinggi, misalnya memorinya lebih tinggi, jadi pemrosesannya lebih cepat gitu. Iya, logikanya ya. Asalkan program yang dijalankan sama ya. Iya. Atau tidak hipotesa ini apa tidak belum mengangkat ini sih Bu biar lebih simpel as is yang dinyatakan oleh penelitian sebelumnya, tapi tidak tapi jadi tidak ada novelty-nya. Sebenarnya iya ya, kalau nomor satu itu bukan kontribusi sebenarnya ya. Kayak kamu cuma ganti dengan Raspi tipe yang baru gitu. Harusnya sih kontribusinya itu menurunkan latensinya dengan tidak bukan ngubah yang lebih mahal kayak gini misalnya. Problemnya adalah saya pingin pakai algoritma A, tapi algoritma A ini kompleksitasnya tinggi, gitu ya. Maka tujuan saya adalah beli atau menggunakan eh, high performance komputer HPC. Nah, itu kan bukan sesuatu solusi sebenarnya, ngerti nggak? Bukan solusi akademik lah yang bisa dibilang. Kan cara solusinya itu dengan beli sesuatu yang lebih mahal, ngerti nggak? Jadi kalau menurunkan latensi itu dengan misalnya ya menurunkan kompleksitas bahasa pemrograman dengan pemrogramannya yang lebih kompleks gitu misalnya. Ini contohnya ya. Atau Bukan menggunakan alatnya gitu. oke. Tapi di dalam itu saya pakai memperkenalkan di IDS itu pakai teknologi apa gitu, misalkan library Python yang baru gitu itu kali Bu ya. Tapi ini kan solusi yang kamu sarankan tuh library Python, SBC itu kan aplikatif ya, ngerti nggak sih gimana ya ngomongnya ya? Eh Bukan terobosan gitu ya. bukan harus selalu terobosan, tapi ada sesuatu yang kamu perbaiki gitu loh, ngerti nggak? Kalau kayak gini kan kamu tinggal pakai aja, ngerti nggak? Ngerti nggak? Iya, iya, paham, Jadi paham. nggak ada satupun ide yang keluar gitu lah intinya. Kalau kayak Oke, gitu kan oke. kamu tinggal pakai, ya beli aja gitu, ngerti nggak? Ya, 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 paham, paham.
Kalau misalnya mau memperbaiki biasanya pakai punya orang di hybrid gitu itu bisa. Kalau IDS terus butuh sesuatu yang low latensi itu harus algoritmanya yang sebelumnya kompleks gitu misalnya ya. Untuk algoritma deteksi misalnya kamu pakai eh, apa yang kompleks. Misalnya ya decision tree gitu misalnya itu dianggap kompleks. Atau random forest itu dianggap kompleks. SVM itu dianggap kompleks. Maka saya menggunakan algoritma lain untuk menurunkan latensi. Itu kan kontribusi keilmuannya ada gitu. Oke. Kal- Kalau Keren. ini tuh kayak ya udah beli aja yang mahal gitu. Ya udah nambah RAM aja kalau ini. Jadi algoritmanya tetap aja sebenarnya mah eh apa namanya? Tetap gede aja latensinya. Cuma karena kamu beli sumber resource yang gede jadi itu bisa dipakai. Oke, berarti penggunaan narasi bahwa penggunaan algoritma baru yang sesuai dengan Raspberry IDS apa SBC Raspberry sehingga lebih efisien gitu kali Bu ya. Nanti saya coba cari narasinya sama situasinya. Sebentar, sebentar. Sebelum saya ngomong ini kita coba reverse engineering lah. Metodemu tuh kayak gimana sih? Coba lihat ke bawah. Kalau kontribusinya cuma ganti alat tuh nggak bisa ya di S2 itu sama seperti saya bilang tadi ya. Kayak beli aja sesuatu yang mahal itu tuh bukan kontribusi keilmuan ya. Malah lebih mending kamu propose arsitektur gitu untuk menurunkan latensi supaya nggak terlalu redundansi misalnya. Itu tuh lebih bagus arsitektur. Itu bisa. Jadi bukan nambah resource gitu loh. Jadi kayak nambah RAM, nambah mikroprosesor tuh bukan kayak gitu solusi akademik. Coba turun lihat metodemu. Kamu tuh sebenarnya mau ngapain sih? Karena orang nggak bisa nulis ya. Ini masih Coba saya lihat. kosongin jadi biar fokus dulu. Lah yang kemarin, Ada di versi satunya biar fokus dulu. coba lihat yang versi satunya. Kamu tuh sebenarnya mau Nah, ngapain sih intinya? Selain fog computing, bikin IDS, fog computing, terus ada IBC, flowchart ya. Yang kamu pikir beda dari penelitian sebelumnya itu apa gitu? si compiling ya Bu. Hmm. Ini nanti pakai dataset yang ada di publik. Iya, CIC IoT 2023. Kontribusi PTXYZ-nya ngapain berarti? Matchingin fitur apa fitur yang ada di dataset dengan data yang ada di PTXZ aplikatifnya. Bisa jadi yang di apa namanya di datasetnya publik itu double, sementara data yang tersedia di jaringannya PTXZ hanya satu. Jadi nanti misalkan kita hapus yang tidak perlu. Misalkan. Contohnya misalkan ke fitur read dan S-read itu mirip gitu. Sementara yang di PTXZ hanya fitur read saja gitu. Sebentar, nanti dataset yang kamu pakai untuk training testing itu murni dari PTXYZ atau hibrid gitu dulu deh. Eh, Asalnya dari publik sih, dataset publik. Nah, PTXYZ ini nanti kalau digunakan hanya untuk testing atau gimana? Nah, jadi eh, rencananya eh, dataset Binance juga saya ambil rekam dari PTXZ. Nanti saya coba matchingin tuh antara dataset publiknya CIC IoT 2023 dengan data yang saya ambil dari PTXZ itu seberapa fit. Nah, dari situ apa namanya untuk memastikan bahwa nantinya ketika dilakukan testing itu memang applicable gitu. Jadi untuk memperkaya dan mengextend data kan rencananya di sini kan ada memakai algoritma bertingkat ya.
binary detection dulu. Nah, binary detection ini kan hanya memakai data binary saja. Nah, data binary ini nantinya saya tambahkan dengan data binary yang mengambil dari PTXYZ, mengextend dari dataset yang ada. Ya, enggak, maksudnya kan berarti dihibrid, digabung, diintegrasikan, ada dua dataset, kamu gabung gitu. Betul. Gunanya untuk memperkaya training. Memperkaya dan pada proses filter selection sih. Kenapa nggak pakai dataset primer aja gitu? Alasannya kalau ditanyain kayak gitu, gunanya menghibridkan itu apa? Eh, karena misalkan data dari PTXZ ini kan harus hasil dari sniff sniff jaringan ya Bu ya. Nah, ketika mengambil data dari sniff jaringan itu tidak semua data yang dibutuh yang ada di dataset itu tersedia. Kalau nggak tersedia, terus ada di apa namanya di dataset yang publik itu ada, tapi di dataset yang em, nyatanya itu nggak ada, terus emang mau diapakan gitu? Dataset yang publik itu dibuang yang nggak adanya gitu. Filternya saja akhirnya di delete Bu. Yang publik. Iya, saya kasih coba ya. Saya Ini balik yang lagi ya pertanyaannya, didengerin dulu pertanyaannya. Gunanya kamu menambahkan dataset publik itu untuk apa? Kan dataset primernya ada. hmm, sebenarnya dari situ udah cukup kita asumsinya Bu ya. Iya, kena untuk apa gitu? Kayak contohnya misalnya nih ya, yang lebih relate, kamu kan nanti tujuannya untuk yang primer kan, untuk yang PTXYZ gitu ya. Iya. Nah, gunanya si dataset publik ini untuk apa? Kalau misalnya saya ingin men-training sesuatu yang tidak ada di PT karena kemungkinan PT belum kena attack seperti itu contohnya. Jawabannya kurang misalnya seperti itu. Atau Hmm. kayak salah karena dia pingin eh, apa continuous improvement. Dia eh, pingin datasetnya tuh selalu, sorry, trainingnya tuh selalu update gitu ya. Jadi pertama trainingnya pakai dataset, nanti pakai primer, nanti kalau misalnya ada, karena zero day attack ya, karena nanti ketika ada attack baru dia belajar lagi dari awal. Jadi dataset itu apa training itu dilakukan ada continuous learning gitu. Nah, saya balik lagi pertanyaannya untuk Pak Fatahillah. Apa tujuannya menambahkan dataset publik? Hmm. Kalau dengan alasan itu jadi nggak ada alasan. Nggak ada alasan. Itu ya, jadi sebenarnya ini ya, jadi kita matangkan dulu, Bapak nih mau ngapain. Saya tuh sebenarnya tadi pingin reverse engineering, Bapak ini mau ngapain, nanti saya susunkan problem sama tujuan hipotesanya. Nah, sekarang ketika saya lihat flowchart-nya, Bapak bingung lagi gitu loh. Maksud aku tuh, eh, Bapak itu tahu teknis. Nah, sekarang saya bantu untuk memformulasikan. Nah, sekarang Bapak sampaikan dulu, Bapak tuh mau ngapain gitu, yang sejelas-jelasnya. Oke, yang pertama dataset harap diperhitungkan kembali. Apa gunanya menambahkan dataset publik di luar dataset primer gitu ya. Yang kedua, kalau misalnya flowchart-nya seperti ini, Bapak tuh pengennya atau perbedaannya dengan previous work punyanya si penelitian sebelumnya itu apa yang paling menonjol? Hmm. Kalau di penelitian sebelumnya hanya menggunakan binary, Bu. Tidak pakai multi class classification. Multi-class klasifikasi itu ada berapa kelas dari existing? Maunya udah berapa Hmm, kelas? B9, not B9. Kalau Bapak pengennya kayak apa outputnya?
Yang pertama, deteksi benign atau non benign. Kalau terdeteksi non benign maka akan dicek ke multiclass untuk tiga item, MITM, DDoS, sama malware. Tidak semua yang di dataset diambil, Bu. Hanya yang not benign terus diklasifikasikan lagi menjadi 3 gitu. Iya, jika misalkan pertama kali dideteksi pakai klasifikasi biner, binen dan non-binen saja hasil train. Nanti Hmm. jika ditemukan bahwa dia itu ada anomali atau not benign, dia akan dites lagi, dideteksi lagi menggunakan multi-class classification, misalnya gitu. Kalau yang existing atau previous work itu dia membedakan ada berapa kelas. Hanya benign dan non-benign saja dengan latensi 6 detik. Itu Bapak Binary, sudah binary, hmm, binary classification kalau lihat di previous work-nya. oke. Itu di penelitian lain pun nggak ada yang multi kelas. Ada sih Atau sebenarnya. gimana? Kalau yang multi kelas existing, pertanyaannya multi kelas. Previous work multi kelas itu ada berapa kelas? Nah, di paper yang saya rujuk itu tidak memakai multi-class, Ibu. Atau saya perlu cari rujukan lain yang memang memakai multi-class. Ya iya tuh. Sebentar, Bapak tadi bilang ada sih, katanya tadi kan bilang gitu kan. Nah ada sih, itu yang ada existing itu kalau yang multi kelas ada nggak yang isi 3 kayak punya Bapak? Oh, yang hanya 3 saja. Saya belum nemu, Bu. Ya, hah? Saya belum nemu yang hanya 3 saja. Yang lainnya, yang paper saya cari, SI semua yang di dataset diambil. Yang semua di dataset diambil maksudnya? Eh, Kalau di CIC IoT 2023 kan ada 7 kelas ya, 7 kelas serangan. Hmm. Hmm. MITM, Mirai, kemudian DDoS, DOS, dan lain sebagainya. Hmm. Nah, kalau yang di sini, yang di paper sebelumnya ini yang saya rujuk ini, dia hanya di binary-nya saja, tanpa multi untuk yang di dataset ini. Sebentar, balik lagi, mundur lagi. Kalau yang dataset publik tadi dari CIC tadi, itu kan pasti pernah eh apa namanya, pernah dicoba orang, pernah dikompetisikan untuk Hmm. mencari akurasi. Nggak mungkin dong dia ngasih dataset. Itu coba, itu tuh CIC IoT 2023 itu multi kelas. Itu kan ada tuh yang ngerjain tuh nomor 47. Itu bukan. Iya, tapi ini bukan AI, Bu. Bukan deep learning yang diusulkan. Terus pakai apa? Dia pakai machine learning. As. Bapak kita fokus dulu ya, fokus dulu. Boleh, Bu, boleh, Bu. Kalau kalau ke sini dulu gimana, Bu? Tadi sedikit terkendala di masalah apa namanya? eh Overlift, apa namanya, pemilihan Raspberry yang apa namanya, lebih tinggi itu bukan bagian dari akademik ya. Kemudian yang objektif tujuan kedua itu baru memakai yang apa namanya, identifikasi feature. Nah, sepertinya kalau ini juga belum duduk, mungkin saya coba bongkar lagi, Bu. Coba Oke, Bapak ini sekarang minggu keberapa? Bapak udah bongkar pasang berapa kali? dipaham, Bu. Nah, maksud saya yang sudah Bapak kerjakan itu Bapak tarik mundur gitu.
Sekarang makanya yang tadi saya bingung, Bapak itu sudah punya dataset CIC IoT 2023, itu punya berapa kelas tadi? Kenapa Bapak malah Tujuh. mengerucutkan cuma 3 kelas? Hmm. Nah, kemudian ketika Bapak sudah punya dataset primer, kenapa Bapak tetap menggunakan CIC IoT 2023? Apakah Bapak itu cuma mau ngasih kelas? Jadi Bapak kan punya dataset primer nih, tapi belum ada kelasnya gitu. Jadi adanya data traffic, tapi nggak tahu ini kelasnya termasuk kemana. Apakah seperti Betul, itu? betul. Nah, kalau seperti itu artinya Bapak harus ngasih kelas dulu atau pilihannya Bapak training menggunakan publik, kemudian testingnya menggunakan dataset eh, punya primer. Akan tetapi kemungkinannya kecil, akurasinya tinggi. Karena dataset yang primer itu nggak pernah dicobakan. Mohon izin Bu, Nggak, jadinya yang dataset primer yang saya pakai CIC IoT-nya Bu. loh, itu artinya bukan project base. Nah, PT Bapak gunanya untuk berarti di sini. Oh gitu. Oke, oke, oke. Dipahami Bu. Hmm. Kalau Bapak mau bikin project base, itu harus ada manfaatnya untuk kantor gitu. Nah, manfaatnya apa? Bapak ingin bikin IDS untuk kantor, tapi datasetnya pakai CIC. Apakah itu matching? Kalau kebutuhannya di kantor adalah sebuah IDS, multi-class, ya Bapak reference tracing dari itu. Cari yang multi-class dari awal. Cuma dataset primer ini belum ada labelnya bilangnya, bukan bukan mau mengintegrasikan atau menggabung, enggak, beda. Bapak tuh mau nge-labelin dulu. Nah, nge-labelin itu biasanya manual, tapi Bapak harus punya dataset yang terdiri dari 7 jenis tadi. Kalau misalnya mau pakai gabungin sama dataset punyanya si IC ya. Di Iya, kantor iya. Bapak atau dataset primer pernah ada MITM enggak? Kalau pernah ada MITM, nah dimasukin tuh datasetnya, digabungin, kasih label MITM. Atau kalau misalnya punya DDoS enggak gitu. Nah, itu Bapak labelin tuh DDoS baru. Atau Bapak kasih misalnya ya di CIC IoT itu punya 7 kelas, Bapak cuma saya 7 kelas tuh terlalu banyak, misalnya mau 3 kelas, ya 1, 2, 3, sisanya adalah malware. Bapak kelompokkan jadi satu, yang lainnya tuh don't care, pokoknya itu not nggak apa namanya malware, tapi sorry tag, tapi variasinya selain dari 3 itu boleh. Jadi Bapak Order itu attack berarti Bu ya. Berarti klasifikasinya order attack gitu aja ya. ya other attack gitu misalnya. Ini nggak masalah, tapi Bapak tuh sekarang tujuannya kalau memang mau project base adalah intinya kan Bapak mau bikin IDS untuk kantor. Oke? Betul. Hmm. IDS untuk kantor ini sudah ada dataset primer, tapi tagnya belum ada, jadi nggak ada labelnya. Betul. 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 Nah, itu Bapak tulis dulu requirement-nya. Bapak tuh biar nggak muter-muter ketika ditanya ya. Satu, saya mau bikin IDS Hmm. untuk kantor. Dua, saya punya Hmm. dataset, tapi nggak punya Hmm. kelas. Belum Hmm. dilabelin. Betul? Betul Bu. Nah, antara si em, di pertama mungkin ya ini apa namanya didiskusikan dengan pembimbing sebenarnya. Kalau setahu saya di dataset primer punyanya kantor itu pernah terjadi serangan tertentu yang sudah pernah dilabelin nggak itu dulu sih sebenarnya. Atau selama Mas. ini, selama berjalannya udah 2 tahun nih saya punya dataset primer dari kantor gitu ya. Tapi selama itu hanya apa namanya belum pernah diserang sama sekali, Bu. Jadi kita nggak pernah, misalnya ini ya, kita nggak pernah tahu atau si apa namanya kantor saya itu nggak pernah tahu rasanya attack gitu. Misalnya ini ya, nggak pernah tahu rasanya Hmm. attack. Nah, sehingga saya butuh learning dari dataset publik yang ada attack-nya. Hmm. Hmm. Ngerti nggak? Iya, iya. Nah, Emang itu Bu. itu bisa dijadikan
reasoning kenapa Bapak perlu mengintegrasikan dataset publik di luar dataset primer. Itu cara menulisnya seperti itu. Itu masuknya ke objektif apa problem Bu yang tadi, alasan tadi? Belum sebentar. Ini kita belum menyusun dulu. Bapak susun dulu. Bapak tuh mau ngapain dulu ini? Bapak bikin dulu di catatan-catatan mana yang tidak boleh diganti, mana yang masih apa namanya tanda tanya. Contohnya tanda tanya, metode seleksi fitur kan masih tanda tanya ya. Sekarang ngomongin dulu mana yang nggak boleh diganti dulu. Apa sih requirement-nya yang dibutuhkan dulu? Itu ditulis dulu biar Bapak nggak keluar dari lingkup itu. Jadi tulis dulu fakta-faktanya di luar proposal ya, ini masih coret-coretan. Faktanya satu mau bikin IDS untuk PT XYZ, dua faktanya dataset primer saat ini itu nggak punya kelas. Jadi saya perlu belajar atau mesin yang IDS yang saya bangun harus pernah belajar attack. Nah, belajar attack ini saya membutuhkan dataset publik, benar? Betul, ya. Catat dulu itu requirement, Bapak tulis dulu itu kewajiban atau apa sih kebutuhan yang harus diakomodir di tesis Bapak. Kemudian cari dulu ini requirement wajib-wajibnya dulu, baru nanti Bapak ngomongin metode, jangan ngomongin yang lain dulu, biar nggak muter gitu ya maksud saya. Nah, setelah itu, kalau yang punyanya si dataset CIC ini terlalu luas attack-nya, sedangkan tesis ini mungkin cuma apa namanya misalnya terbatas waktunya, Bapak ingin membatasi jumlah kelasnya. Jadi Bapak perlu memodifikasi ada preprocessing atau apa namanya ya? Bisa dibilang dataset re-engineering gitu ya. Jadi datasetnya tuh dimodifikasi dulu dari CIC. Misalnya Bapak kayak tadi attack 1, attack 2, attack 3 dan attack lainnya. Gitu ya. Nah, itu contoh. MITM, malware, dan attack lainnya gitu ya. Misalnya ini ya, ini nanti didiskusikan dengan pembimbing ya, ini cuma saya ngikutin dari yang apa yang Bapak udah kerjakan. Nah, dari yang punyanya Bapak, dataset primer, itu ada nggak yang pernah kena attack tadi ya? Tugas selanjutnya adalah nge-labelin data yang primer dulu. Oh, ini normal. Setidaknya ada misalnya berapa ratus data normal, misalnya ini berapa ratus, kemudian ada 10 baris misalnya kena MITM atau kena attack apa gitu ya. Itu Bapak labelin manual harusnya. Labeling gitu ya. Iya, itu labeling data. Nah, itu masuk dalam satu proses. Namanya itu apa namanya ya? Masking dataset atau intinya bukan data preprocessing ya. Iya, intinya kesiapan data preparation. Data preparation. Nah, setelah itu baru Bapak pikirkan metodenya yang sudah dilakukan oleh orang lain. Kalau sudah seperti ini, Bapak fokusnya adalah multi kelas. Biasanya kalau multi kelas itu apa namanya normal itu ikut bagian. Jadi bukan 2 kali kerja, bukan. Jadi normal, MITM, DOS misalnya. Jadi normal itu ikut bagian dari multi kelas. Jadi AI-nya atau machine learning-nya satu kali jalan. Sekali jalan aja, nggak perlu bertingkat gitu Kalau ya. Bapak 2 Langsung kali jalan, itu 2 kali komputasi. Jadi 1 learning lagi, 2 learning lagi. Nah, itu Bapak korbankan trainingnya lama, testingnya juga 2 kali jalan juga gitu kan. Betul. Sedangkan Bapak statusnya SBC. Harus cari yang low computation. Kenapa? Carinya fokusnya udah nggak benign not benign, bukan, tapi ya yang multi kelas aja fokusnya gitu. Multi kelas tapi pakai Azure gitu ya. MITM, malware, dan gitu ya. Iya, terserah kalau kelasnya. Intinya multi kelas yang pernah pakai dataset CIC IoT 2023 itu, yang multi kelas ya. Coba cari papernya literatur review.
dia kekurangannya apa. ATM aja Pak, pakai metode diaplek, kemudian Bapak ubah sedikit yang dia punya kekurangan. Jadi, Bapak jangan memaksakan seleksi fitur, bukan. Karena itu bagian dari data preparation. Tapi Jangan fokus di memaksakan. trainnya itu, fokus di trainnya, labeling, kemudian modifikasi apa yang dilakukan agar lebih cepat gitu misalnya Bu ya. Betul, jangan udah pindah not binary terus masuk lagi ke multi class. Bayangkan 2 kali dia training, 2 kali dia testing, 2 kali menggunakan algoritma yang nggak tahu ya sama atau beda gitu ya. Itu. Jadi algoritma yang dipakai sama apa Bu ya? Dengan misalkan perujukan sama, tapi modifikasi sesuatu agar dengan asumsi lebih cepat gitu ya Bu ya. Iya bisa. Jadi Oke. kalau di problem itu Bapak satu fokusnya itu dari proyeknya dulu. Dari PT XYZ membutuhkan IDC karena apa? Selain permintaan atau karena ada attack, kemudian apa namanya dalam menjaga reputasi, bolehlah bla bla bla. Jadi selain PT XYZ itu ada rujukan apa namanya kerugian-kerugian yang bisa dialami PT XYZ kalau itu nggak bisa mendeteksi atau nggak punya IDS gitu misalnya. Apa kerugiannya Terus kalau sebuah perusahaan tuh nggak punya IDS? Kemudian boleh tadi Bapak ada survei menyatakan kebutuhan sistem IDS. Ini boleh tapi taruh pas aja ini diputar karena yang pertama kan ngomongin kebutuhan IDS. Ya. Nah, yang kedua tantangannya lagi di PT XYZ ini boleh Bapak ungkapkan jangan low latensi dulu. Justru yang penting adalah tidak memiliki apa namanya ya? eh, dataset berlabel lah intinya. Jadi kontribusi utama itu Bapak dataset primer untuk mempersiapkan dalam apa namanya pembentukan IDS. Oke. Tuh. Yang kedua baru Bapak cari multi-class classification yang pakai CIC IoT 2023, dia pakai metode apa, nah dia punya kekurangan apa, udah berhenti, habis selesai problemnya. Jadi Bapak jangan terpaku dengan seleksi fitur. Soalnya punyanya Al-Zaharani ini cuma benign not benign 2 kelas kan, udah nggak Betul. relevan dengan studi kasus di PT XYZ, benar gitu. Multi kelas dia punya limitasi apa yang bisa dimodifikasi dengan kebutuhan lebih cepat. Nah, itu aja Bu ya. Kurang lebih kayak gitu. Cari patternnya dulu. Kalau Oke, oke. Al-Zahrani ini pakai CICI itu 2023 juga. Dia di papernya tuh pakai banyak dataset sih Bu sebenarnya. Pakai yang kayak tadi itu loh, CIC 2023 yang 2023 terus yang multi class. Binari semua ya. Tadinya merujuknya ke sini, jadi harus cari paper baru yang menggunakan IoT tapi multi class, nanti didapat misalkan keterangan latensi atau apapun, nanti kalau misalkan kita coba turunkan gitu Bu ya. Nah, Kak, Bapak itu intinya sekarang nyari yang paper yang tadi, terus pakai aja dulu ATM. Jadi pakai, misalnya dia pakai LSTM, udah pakai aja dulu. Nah, nanti Bapak perbaiki sesuai dengan limitation-nya. Limitation of the work is the performance of an energy efficient. Contohnya ya, misalnya pakai ini ya. Ini udah bilang nih, energi efisiensi dan performansi. Nah, tapi itu jadikan research question. Bagaimana meningkatkan performansi untuk apa namanya? Kan yang pertama bagaimana membangun IDS untuk PT XYZ, yang kedua bagaimana meningkatkan performansi dalam pembangunan IDS ini. Udah selesai 2 itu aja. Performansi. Performansi itu soalnya lebih general daripada Bapak seleksi fitur. Itu lebih spesifik, Bapak harus motong fitur gitu ya. Padahal belum tentu kan kita belum kebayang datasetnya belum kebayangan.
Karena Bapak nanti masih mau memodif dataset CIC dengan dataset primernya Bapak, kan belum kebayang. Kalau performansi kan nanti pasti diukur, kayak waktu pasti diukur, Hmm. gitu. Kalau aku konfirmasi, kalau hanya pakai dataset publik saja, itu tidak bisa jadi project ya. Hmm, Jatuhnya jatuhnya kayak course base gitu ya. ya benar, course base itu. Nah, terus PT Oke, oke. Existing ngapain? Karena kan kalau dirimu pakai dataset publik terus diimplementasikan di kantor Bapak, ya nggak matching atau datanya beda kan? Iya, Dia pasti nggak beda. pernah belajar dari traffic di kantor Bapak. Hmm. Jadi kalau menurut saya kontribusi Bapak tuh dua. Satu itu adalah dataset primer, di mana Hmm. Bapak harus ada data preparation, Hmm. nge-labeling, terus menyamakan eh, apa namanya, bikin training, tapi dari dataset primer ya, dari Bapak apa Hmm. namanya, misalnya 1 tahun atau beberapa bulan aja lah ya. Yang penting ada apa namanya integrasi dataset perusahaan Bapak masuk ke IDS biar kepake kan. Yang Hmm. kedua adalah performansi Bapak perbaiki karena kebutuhan di kantor itu sesuatu yang untuk IBC. Jadi IDS untuk perangkat yang lunak apa sih namanya untuk ditaruh di perangkat yang lightweight kan gitu ya kebutuhannya di Kuva Betul. Computing. Iya. Nah, itu udah performansi sama dataset primer gitu. Jangan apa namanya? eh Tadi sih apa sih kalau latensi itu bagian dari performansi ya. Mau pakai latensi juga bahasanya juga boleh-boleh aja. Itu lebih spesifik cuma satu variabel. Kalau performansi itu lebih general maksud saya. Jadi Bapak bisa latensi nggak cocok bisa ganti waktu. Waktu nggak cocok bisa ganti memori. Itu Ah, kalau I performansi. see. Nah, Jadi kalau nggak yang tadi yang hmm, Hah? Kalau yang terlalu pertama terlalu tadi terjebak jadi ini ya, terlalu spesifik kalau nyebutnya latensi ya. tuh Bapak cuma ngukur itu dan belum tentu latensinya turun, ngerti nggak? Iya, iya, iya. Nggak ada exit exit way-nya kalau tiba-tiba udah stagnasi di situ gitu ya. Betul. Nah, terus yang kedua, yang satu juga terlalu spesifik. Bapak bilang seleksi fitur. Sedangkan paper yang Bapak rujuk itu cuma binary class. Bapak mau pakai multi class gitu. Jadi nggak matching gitu loh. Paper preview situ binary class permasalahannya seleksi fitur belum tentu yang multi class juga seleksi fitur gitu. Ngerti nggak? Jadi cari Bu, mau sesuatu nanya yang dong, general. Ya, ya. ini recordnya di set berapa hari ya Bu? Kemarin yang sebelum saya lihat udah pada expire. Kan aku share di YouTube di Ada ya? grup. Oh ya, oke. Makasih Bu. Saya yang beberapa kelas lain mau kebetulan pas beberapa kelas kan lagi sambil kerja, pas mau dilihat udah pada nggak bisa dilihat. Kalau saya selalu masukin ke YouTube karena di Tell You sudah ada pembatasan storage gitu. Ini sih Hmm, karena kan yang sebelumnya tuh masih ada. Jadi yang di YouTube tuh 11 12, ini yang 13 sih hari ini ya. Oh, 13 belum ada ya. Kayaknya udah cuma setelah, linknya belum aku masukin ya. Ntar aku cek sih. iya saya mohon tiga di share belas di yang grup. belum ada. Ya ini 11 12 udah. Ntar 13. Itu emang aku bikin unlisted sih. Ntar coba cek sambil cek ya. Ada lagi nggak pertanyaannya? Jadi gitu. Bapak tuh cara gampangnya kayak tadi ya. Apa yang wajib itu Bapak. Memang karena itu kebutuhan, jangan Bapak kurangi. Oke, Hmm, harus. jadi catatannya adalah problemnya sekarang sudah punya data set primer tapi belum ada labelnya. Karena itu perlu dikombin dengan dataset publik agar bisa ditrain dengan serangan. Hmm. Kemudian catatannya lagi, kemudian di dataset primer apa publik pun dibatasi dengan jenis serangan yang ingin dideteksi. Contohnya Hmm. satu serangan dua plus attack lainnya. Dan fokus di
ATM untuk multiclass di data hasil kombinasi itu Bu ya. Nah, Oke, jadi harus cari mungkin papernya dulu. nanti sambil belajar cara nulisnya lagi Bu ya. Tapi benang Ya, merahnya udah juga. justru Bapak kalau project base yang dari kantor itu nggak boleh dikurang-kurangi karena memang kebutuhannya itu. Dari paper Bapak yang harus dynamic. Kalau ini udah nggak cocok, buang, cari yang lain lagi yang sama kasusnya sama kebutuhan kantor Bapak gitu. Oke, Karena oke. supaya kepake gitu. Oke? Kesimpulannya cari paper baru Bu ya. Yang Ya, orang itu binary. Kalau Bapak mau 2 kali apa namanya train. 2 kali training, oh itu mah high computation banget, nggak akan turun dah latensinya beda pasti. Oke. Oke? Siap, makasih. Ya, ini jadi masih ada waktu, jadi maksud saya itu yang flowchart itu, yang metode yang diusulkan itu tetap pakai konsep itu karena itu kebutuhannya. Bapak yang harus reverse engineering ke depannya gitu. Oke, oke. Oke, selanjutnya. Ibu izin, Dimas. habis ini saya ada meeting. Nanti mungkin Oke, ini dulu Bu ya. silakan. Rona, Dimas, salah. Siapa dulu? Rona, boleh Rona, contoh yang baik, ayo. Atau salah? Already open cam. Have you finished? Bisa presentasi? Can you hear me? No, I cannot hear your voice. It's unmute already. Okay, sorry. But we can. Oh, kamu punya mas. So, Dimas, Boleh Bu, saya dulu ya Bu. okay. Oke. You can join using your mobile phone, salah, if there is a problem. Udah terlihat ya Bu. Ya. Oke, jadi saya sudah mulai coba menerapkan proses desain. Udah mulai masuk ke teknis gitu ya. Nah, dari mulai encoding sampai decoding, sebenarnya saya ini udah langsung mulai praktek juga ya Bu, di codingannya. Terus untuk proses papernya sendiri itu dari encoding prosesnya itu saya masukkan, saya perbesar dulu. Nah, dari segi encodingnya ini dijelaskan bertujuan untuk menyisipkan pesan teks ke dalam gambar dengan menggunakan LSB di setiap komponen warnanya, RGB. Nah, inputnya itu gambar atau pesan teks. Nah, di sini saya contohkan misal pesan teks gitu ya. Nah, pesan teks yang mau kita sisipkan itu adalah hello world. Nah, nanti di akhir kalimatnya itu kita sisipkan terminator ini sebagai penanda untuk sistem itu berhenti membaca gitu. Nah, lalu melakukan konversi ke bit gitu ya. Contohnya H itu aslinya itu 72. Nah, ini 8 bitnya gitu ya. 01, 001, 1000. Nanti yang bakal di-embed ke gambar tersebut gitu. Nah, lalu diiterasi setiap gambarnya pixel by pixel, komponen RGB-nya, lalu disisipkan bit tersebut ke dalam ILSB. Nah, contohnya misal RGB-nya itu seperti ini ya. R-nya itu 10110011, green-nya 11001001, blue-nya 111110 gitu. Nah,
bit pesan yang akan disisipkannya itu adalah 011. Nah, karena ini LSB, kita ambil yang paling awalnya gitu. Jadi misalkan R-nya itu mau kita masukkan 0, kita ganti nilai R-nya menjadi 10110010. Jadi kita mengganti yang paling belakangnya gitu. Terus green-nya tadi mau diubah jadi 1, kita ini kan green-nya tetap ya. Kita ubah jadi 1, terus blue-nya tadi berubah dari 0 menjadi 1. Jadi ini hasil akhir pixelnya itu seperti ini, RGB-nya gitu. Nah, ini prosesnya itu terus diulang. Nah, ini ilustrasinya. Misal pixel RGB-nya tadi seperti ini, terus pesan yang akan disisipkannya itu huruf A misalnya. Nah, huruf A dalam ASCII itu 65, ini 8 bitnya. Nah, di iterasi RGB-nya. Nah, ini RGB, RGB, RGB terus ke bawah gitu ya. Nah, terus bit pesannya ini misal R-nya itu LSB lamanya itu 1, kita replace jadi 0, hasil akhirnya ini hasil akhir 8 bitnya. Terus yang green-nya kita ubah bitnya jadi 1, ini hasil akhirnya. Jadi kita hanya mereplace yang bagian hasil akhirnya saja gitu. Jadi kita replace LSB-nya. Lalu nanti akan menghasilkan sebuah gambar yang sudah dimodifikasi tersebut dan sudah mencangkup si pesan tersebut gitu. Lalu itu encodingnya, terus decode-nya hampir sama. Decode-nya jadi di aplikasi itu ada inputannya itu gambar yang telah di-decode aja. Nah, terus di iterasi gambarnya pixel per pixel gitu sampai menemukan si LSB-nya itu. Jadi di reverse gitu ya. Nah, contohnya ini red green blue-nya dapat kan ini. Nah, terus si LSB-nya itu dapat 011. Nah, 011 ini nanti disusun dari bit jadi byte gitu. Nanti disusun sehingga nanti bakal berubah menjadi huruf gitu. Sampai ngebaca sampai ke terminator yang udah kita define gitu. Di sini yang sudah saya define itu yang /0000. Kalau misalkan sudah membaca, sistem sudah membaca ini artinya sudah berarti membaca gitu. Artinya sudah tidak ada pesan lagi gitu. Ini contohnya kalau misalkan hasil decode-nya hello world, nanti kalau misalkan udah ketemu /000 dia berhenti gitu. Paling itu sih Bu yang proses dari saya jelaskan secara teknisnya. Overall dari flowchart ini encode decode ini berapa persen berarti? Baru sekitar 30-40an lah Bu. Saya flowchart flowchartnya yang ini. Nah ini. Encode, decode. Habis itu generating key, embedding. Kemarin jadinya tetap SCC ya? Nanti ini sambil jalan sih Bu, saya belum masuk ke sini. Jadi tadi tuh baru saya coba encoding decodingnya aja. Jadi sambil nanti jalan, nanti saya coba pelajarin generating key trace-nya gimana. Jadi menyesuaikan dengan si flowchart ini Bu. Udah saya buat dikit-dikit sih Bu programnya gitu ya. Nah, ini programnya kurang lebih kayak gini sih. Jadi nanti saya buatkan beberapa function. Untuk sekarang sih baru decode encode saja. Terus ini dikit-dikit saya mulai buatkan key trace-nya juga gitu. Pakai SHA-256 kayak gitu sih Bu. Sambil belajar untuk propose method ya. Untuk eksperimen skenario sama research parameternya udah kan karena ini kan sebenarnya punyanya si siapa tadi namanya? Kingsley. Kingsley tapi yang diimprove. Nah, sama kayak punya Kingsley juga nggak apa-apa. Jadi Kingsley yang diukur apa bab 4-nya? Kamu tulis ulang aja di babmu. Oh iya di bagian Jadi bawah ya Bu. apa yang diukur dan apa percobaannya dia itu apa aja yang divariasikan, apa yang diskenariokan.
itu mulai ditulis. Sambil ini kalau ini kan jadi kita nggak bisa urut ya karena ininya masih belajar dan ini take time gitu ya sampai mendekati proposal gitu. Nah, yang akhir dulu kamu tulis dulu gitu ya. Jadi nggak kosong gitu. Karena itu nilainya gede. Nanti karena membandingkan antara punya benang merah nggak dengan problemnya, punya benang merah nggak dengan tujuan dan hipotesanya gitu. Oh, itu Jadi yang bawah ya, Bu? Yang ini? betul. Yang ini sementara sambil dikerjakan. Yang bawah lagi. Oh, bukan. Yang Oh, eksperimen desain kalau nggak salah. Nah, analisis dan ini. evaluasi eksperimen desain. Nah, ini. Ini apa yang mau diujikan, kemudian eh apa yang mau diukur. Itu. Hmm. Nah, ini dimasukin aja. Misalnya, Bu, ini saya karena saya masih jalan juga nih, nggak ngerti. Boleh nggak kalau misalnya saya sama kayak Kingsley? Nggak apa-apa, karena memang ini improvement dari punya Kingsley. Oke, siap, Bu. Terus kemarin tuh baca-baca, Bu, apa gitu yang bisa diimprove dari skema codingannya Kingsley itu. Kemarin tuh nemu polar code gitu. Jadi mungkin itu nanti yang bakal saya pelajarin juga buat menggantikan si Red Muller code ini yang dipakai Kingsley itu. Buat improvementnya di sana mungkin nanti. Oke. Yang Oke, penting ini ya nanti itu. saya tulis dulu ya. Hmm. Oke, paling itu dari saya, Bu. Oke, jadi ini masih belum saya nilai ya karena memang masih kosong karena kan sebenarnya nunggu metode sama yang bawahnya. Oke? Oke, Bu. Mudah-mudahan bisa saya kejar minggu ini, Bu. Ya, betul. Oh iya, satu lagi saya lupa ya. Minggu depan teh kan tanggal merah ya. Cuti bersamanya 24 ya. Oh iya, Nah, itu kita mau ganti hari atau next week-nya gitu. Itu ya, nanti didiskusikan, nanti boleh bahas ini di grup ya. Oke, siap, Bu. Apa namanya? Karena minggu depan tuh libur dan kalau libur kan nggak diperbolehkan ada kuliah ya. Jadi karena itu tanggal merah cuti bersama, jadi kita pindah hari. Kayak misalnya ya di Kamis malam atau Jumat malam karena kan itu PDK ya udah cuma sampai 2 jam ya. Misalnya Jumat malam atau minggu depannya lagi tapi malam gitu. Minggu depan itu malah malam tahun baru. Tapi sih nggak libur ya, jadi boleh-boleh aja ya. 31 Januari hadir aja. Gitu ya. Cuma yang minggu 24 aja tuh karena libur ya. Oke? Oke, Bu. Terima kasih, Bu. Oke. Next. Ini udah sampai mana, Bu? Maaf, Bu. Abis meeting. Rona berarti. Ayo, Rona. Boleh. Sal, Baik, Bu. kamu udah siap? Udah bisa suaranya? Atau It's nanti okay. habis Rona Rona? dulu. Nah, ini It's okay, keluar it's okay. suaranya. This from my phone, Bu. Oke, Salah. Thank you. You're welcome. Thank you. Mr. Salah. Oke, Rona, you can Oh, jadi Inggris. present. Oh iya. Sunda aja, Bu. Aduh, Kevin nih gimana ya Kevin ya? Dia udah menyerah tanpa syarat nih. Kita tanya pembimbingnya dulu. Ini gimana? Oke, Bu. Jadi dari revisi terakhir, yang pertama itu dari problem statement, pertanyaannya sih, research question yang perlu diperbaiki. Nah, lalu saya tulis setelah penjelasan metode apa yang paling efektif untuk menentukan data anomali yang perlu dideteksi lebih lanjut oleh second stage classifier. Lalu dari objektif dan hipotesisnya, penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan mekanisme seleksi cerdas dalam menentukan data anomali yang layak dideteksi lebih lanjut oleh second stage classifier atau GMM. Ini guna untuk mengurangi beban komputasi dan meningkatkan efisiensi deteksi.
Nah, setelah saya cari beberapa metode dalam penentuan ambang batas ataupun threshold, akhirnya saya menemukan sebuah paper. Jadi penerapan metode persentil memberikan pendekatan berbasis data dalam menetapkan ambang batas atau threshold. Nilai ambang batas ini dihitung langsung dari distribusi data dan menyesuaikan secara adaptif terhadap perubahan si distribusi datanya. Nah, hal ini membuat threshold tersebut itu dinamis dan juga bekerja baik di berbagai data gitu. Jadi kalau pakai dataset beda-beda pun dia nggak akan statik, dan juga di berbagai kondisi IoT. Ini sudah saya cantumkan paper pendukungnya. Nah, berdasarkan data tersebut, akhirnya penulis memilih metode persentil dengan kombinasi interpolasi yang diterapkan pada mekanisme si two-stage classifier ini. Penggunaan metode persentil dengan kombinasi interpolasi diharapkan mampu menghasilkan sebuah nilai ambang batas yang adaptif dan juga dinamis untuk menentukan data anomali yang layak dideteksi lebih lanjut. Data anomali yang memiliki skor di atas ambang batas tidak akan dideteksi lebih lanjut. Sebaliknya, data anomali yang masih di bawah ambang batas atau sama dengan ambang batas itu akan dideteksi lebih lanjut oleh second stage classifier. Oh, ini kurang ditambahin nih sama dengan ini. Lanjut Bentar, boleh lihat ke tujuan dulu, bentar. Naik. Stop. Mekanisme seleksi ya, ini persentil. Nah, ini belum ada yang mengerjakan sama sekali, atau ada nggak yang jadi dasar? Ini kan boleh dilihat sampai bawah. Ini nggak ada satupun dasar atau teori atau rujukan yang mendukung teori threshold ini gitu maksudku tuh. Oh, ini Bu, di yang ini si paper 25 ini. Oh, ada ya. Ada, Bu. Kondisi IoT. Persentil atau stage? Oke. Hipotesanya coba turun. Kenapa? Sementara ini oke lah. Oke. Next. Lanjut ke ini, Bu, research methodenya. Ya, boleh. Lalu untuk research method, penelitian ini akan berfokus pada efisiensi dalam mendeteksi anomali di two-stage classifier dengan menerapkan sebuah nilai ambang batas untuk skor anomali menggunakan hitungan persentil dan juga interpolasi. Nah, si metode two-stage-nya ini akan fokus di menurunkan FIR, sedangkan mekanisme si seleksinya tadi itu akan fokus di efisiensi waktu dan juga komputasi ataupun memory consumption kayak. Sebelum lebih lanjut sih Bu cari tahu untuk yang dimaksud efisiensi waktu itu yang di efisiensi komputasi itu yang dihitung apanya. Lalu di 5.1 ini ada desain proses. Desainnya kurang lebih seperti ini. Jadi pertama-tama saya akan membuat dataset primary. Lalu datanya akan di pre-processing. Setelah masuk data processing, nah dia masuk ke namanya first stage classifier, yaitu si OCSPM ini. Nah, lalu si OCSPM ini akan menghasilkan atau mengklasifikasikan sebuah data. Kalau datanya normal, dia langsung di forward dan juga diklasifikasikan sebagai normal dan prosesnya tidak ada yang diproses lebih lanjut. Sedangkan jika datanya tidak normal, saya masuk ke pengecekan berikutnya. Ketika data dari OCSPM ini tidak normal beserta skor anomalinya itu lebih kecil dan juga sama dengan si threshold, maka dia akan dideteksi oleh second stage classifier yaitu GMM. Tapi jika skor anomalinya di atas threshold, dia tidak akan diuji ulang, jadi dia langsung masuk ke final prediction, data adalah anomali. Nah, lalu si GMM ini akan melakukan verifikasi ataupun deteksi lanjut gitu dari hasil si ini. Jadi datanya apakah normal? Jika datanya normal berarti dia akan kembali menjadi normal. Jadi setelah dari OCSPM anomali ternyata masuk ke GMM itu normal, dia akan dikembalikan ke normal.
Tapi jika dari GMM ini anomali, dia akan masuk ke final prediction-nya anomali. Lalu pada figur 1 digambarkan sebuah diagram alur kerja dari deteksi anomali pada jaringan IoT dengan metode two-stage classifier, mulai dari pembuatan dataset, data processing, first stage classifier, mekanisme seleksi data anomali, second stage, hingga final prediction. Nah, lalu pada proses pembuatan dataset primary, saya membaginya menjadi 2, yaitu dataset normal dan juga dataset campuran berisi normal dan juga serangan. Proses pengumpulan ini dilakukan di lingkungan jaringan Wi-Fi lokal dengan menangkap lalu lintas komunikasi antara smartphone dan juga smart lamp menggunakan Wireshark. Nah, lalu lintas ini saya rekam 30 menit di 4 waktu yang berbeda, yaitu di antara jam 6 jam 8, 12 jam 2, terus jam 4 sampai jam 6, jam 8 sampai jam 10. Ini sebenarnya tujuannya untuk pengambilan datanya supaya lebih komprehensif dan juga variasi polanya itu berbeda aja sih, Bu. Ini perlu ini nggak, Bu ya? Perlu paper citasi nggak, Bu? Mungkin Atasnya. alasan bukan paper citasi ya, lebih ke Baik. kenapa waktu-waktu tersebut. Misalnya ini waktunya peak Oke. load, atau misalnya pagi itu pagi itu secara dominan itu kan pasti lampunya mati gitu ya pada rentang waktu itu karena kan terang Iya, gitu betul. ya misalnya contohnya. Sedangkan sore itu representasi dari waktu peralihan antara mati ke nyala. Sedangkan yang malam itu untuk yang nyala konstan kan datasetnya gitu. Iya, betul, Bu. Gitu. Baik, Jadi baik, Bu. mungkin alasan. Nah, lalu untuk workflow-nya, pertama dimulai, lalu saya jalankan sebuah Wireshark. Lalu saya melakukan sebuah aktivitas normal dengan aplikasi resmi milik si Smart Lamp-nya itu 30 menit pada jam berikut. Lalu WhatsApp lagi. Lalu Wireshark-nya itu dihentikan dan juga akan diekspor sebagai file pcap. Lalu selanjutnya untuk dataset normal hanya berisi lalu lintas jaringan yang bersifat normal seperti komunikasi rutin antara smartphone dan juga lampu. Misalnya menghidupkan, mematikan, merubah warna, menerapkan timer, schedule, dan juga beberapa fitur lain yang ada di aplikasinya. Nah, lalu untuk dataset campuran, pertama saya akan melakukan menjalankan Wireshark, lalu melakukan aktivitas normal menggunakan aplikasi resminya, dan juga melakukan sesekali serangan seperti DDoS, command injection, dan juga replay attack dengan tools yang sudah tersedia, yaitu ada UDP flooding, ada yearlike exploit, dan juga TCP replay. Nah, lalu Wireshark-nya di stop dan juga diekspor kembali sebagai pcap. Nah, nanti data campuran ini akan digunakan untuk pengujian model setelah model dilatih oleh data normal. Lalu penggunaan Wireshark sebagai alat pengumpul data ini untuk memastikan semua paket komunikasi antara smartphone dan juga smart lamp itu dapat ditangkap secara lengkap dan disimpan sebagai file pcap. Lalu masuk ke data preprocessing. Pada tahap ini berfungsi untuk memastikan bahwa data yang digunakan dalam pelatihan itu memiliki kualitas yang optimal. Proses ini akan diawali dengan pembersihan data-data dari paket yang tidak relevan. Khawatirnya ada device lain ataupun ada broadcast yang tidak berkontribusi untuk komunikasi antara smartphone dan LAN. Dan juga nantinya di Wireshark akan dilakukan filtering sebelum diekspor ke pcap. Jadi hanya mengekspor IP dari smartphone dan juga smart lamp agar datasetnya itu berkualitas. Nah, lalu setelah disaring akan dilakukan ekstraksi fitur. Jadi dari file pcap ini akan diekspor entah jadi CSV ataupun menjadi array menggunakan library NumPy di Python. Lalu fitur yang akan diekstrak itu seperti jumlah paket yang dikirim, ukuran paketnya, interval waktu antar paket, protokol, dan juga flag, serta beberapa fitur lain mungkin yang nanti ditemukan di Wireshark. Nah, lalu kita masuk ke si model one class SPM-nya. Jadi one class SPM itu pertama dia akan melatih full data normal. Setelah dia melatih full data normal, dia akan menghasilkan sebuah hyperplane atau boundary. Nah, boundary ini akan menjadi pemisah antara data normal dan juga data anomali.
Nah, lalu apakah data yang baru itu berada di dalam hyperplane? Jika iya, maka dia adalah data normal dan juga OCSPM akan memberikan skor anomalinya. Sejauh yang saya baca sih, mungkin nanti saya cari tahu lagi, biasanya skor anomali untuk data normal itu di bawah 0. Artinya angkanya bisa 0 ataupun minus. Nah, sedangkan jika data tidak berada di dalam hyperplane, artinya dia adalah anomali, lalu akan dikirim juga berapa skor anomali. Nah, skor anomali ini adalah jarak dari titik data ke hyperplane atau ke boundary. Nah, kalau lebih dari 0 artinya dia udah di luar boundary dan itu yang akan jadi batas threshold nanti. Ini sudah tadi kurang lebih kayak gitu. Lalu untuk mekanisme seleksinya menggunakan persentil dan juga interpolasi. Jadi dari pertama-tama si OCSPM ini akan melakukan deteksi. Nah, lalu dia akan memisahkan atau membuat sebuah array yang berisi data normal dengan isi array-nya itu adalah skor dari data anomali tersebut. Yang masuk ke sini atau ke array ini adalah hanya data normal, sedangkan hanya data anomali. Data normal akan langsung di forwarding. Nah, setelah data anomali ataupun skor anomali ini dikumpulkan berbentuk array, dia akan diurutkan dulu dari yang terkecil ke yang terbesar. Nah, setelah diurutkan, dia mulai mencari rumus dari posisi persentil ini. Untuk persentilnya, kayaknya di paper ini sebenarnya saya mau pakai yang persentil 25, cuman itu perlu rujukan kayak Ibu. Kenapa saya pakai yang 25? Nah, lalu setelah didapatkan, Persentil itu kan ada 25, 50, 75 ya kalau nggak salah ya? iya betul Bu. Nah, itu kamu ambil persentil yang kecil karena Karena yang dideteksikan data anomali. Jadi dan juga kita pengennya data anomali yang dekatnya ke hyperplane. Jadi ambilnya sekecil mungkin si persentilnya. kan 50 juga apakah itu nggak dicobakan dulu ya itu? Ya nggak Nah apa-apa itu sih untuk sementara oke. hipotesa dulu kita ambil jarak yang terdekat dengan Iya boundary gitu betul ya. Bu. Itu apa sih? Baik Bu. Oke. Nah lalu setelah ditemukan posisi persentilnya, kita mulai mencari namanya fractional part. Fractional part itu adalah hasil pembulatan ke bawah. Bukan. Dia tuh hasil dari posisi yang ditemukan diambil angka yang hasil pembulatan ke bawah. Nah, setelah ditemukan fractional part-nya, lalu mulai mencari ambang batas dengan interpolasi dari persentil. Jadi kurang lebih sebenarnya saya udah bikin ini ya sih Bu. Udah bikin programnya ya untuk ngegambarin gimana sih cara kerja dapat threshold-nya tuh. Mungkin saya jelasin dikit Bu. Jadi ini saya udah generate sebuah skor anomali sih random nih. Ada 10 data, dia masuk ke array seperti yang dijelaskan tadi. Terus dia diurutin, jadi dia diurutin dari yang terkecil sampai ke yang terbesar. Nah, dia mulai masuk ke persentilnya mau berapa, karena di sini saya pakai yang 25. Jadi 25/100 dikali N-nya ini jumlah data di dalam array, 10 diambil 1. Nah, persentilnya kita temukan di 2.25. Lalu untuk posisi floor-nya atau bulatan ke bawahnya itu 2, untuk sail-nya itu 3. Nah, lalu untuk fractional part-nya itu 2,5. Ini adalah posisi si persentilnya diambil dengan 2 ataupun di posisi floor-nya dan ditemukan fractional itu 0,25 atau gap dari posisi dengan floor-nya. Nah, kita mulai masuk ke penentuan threshold. Jadi data kedua ini diambil dari posisi floor ataupun rumusnya seperti ini. Data array T dari floor ditambah fractional part. Fractional part-nya ini udah ditemukan 0,25. Nah, lalu dikali data ketiganya itu 2,8 ya. Karena ini 0, 1, 2. Nah, ini indeks kedua, ini indeks ketiga. Nah, jadi indeks ketiganya 2,8, indeks keduanya 1,29. Nah, ini ditemukan threshold-nya adalah 1,4. Nah, ini menggunakan rumus manual itu 1,4. Lalu sebagai pembanding supaya hitungannya nggak salah, saya juga nampilin
yang bawaan dari library Python-nya gitu. Dan hasilnya sama persis. Jadi hitungannya sudah terbuat. Lalu threshold sudah ditentukan 1,4. Nah, lalu skor anomali yang di bawah 1,4 ini layak deteksi lebih lanjut. Sedangkan untuk skor anomali yang di atas 1,4 tidak layak dideteksi lebih lanjut. Nah, lalu dari array tadi sebenarnya yang bisa dideteksi lebih lanjut itu adalah yang indeks ke 0 sampai ke 3, 0,5, 0,53, 0,6, 1,29. Lalu kesananya tidak dideteksi lebih lanjut. Untuk persentil gambaran pembuatan ambang batasnya seperti itu. Lalu ini ada beberapa rumus dan juga TCL itu apa, hasil pembulatan ke atas dari suatu bilangan desimal. Lalu ada data array T-floor itu adalah elemen di array pada indeks ke T-floor ini. Lalu, nah untuk GMM ini saya belum cari tahu lebih banyak, Bu. Jadi belum bisa ngasih ini nih di sini. Mungkin next saya akan lengkapin si GMM ini. Lalu 5.2 ada analisis dan evaluasi model. Saya akan berfokus pada 3 parameter di penelitian ini. Yang pertama itu ada FVR, yaitu mengukur kemampuan mendeteksi anomali pada metode si two-stage classifier ini. Dia mengukur seberapa sering model mengklasifikasi anomali terhadap data yang normal. Lalu ada waktu deteksi, jadi mengukur waktu yang dibutuhkan sistem untuk menganalisis dan juga menghasilkan sebuah klasifikasi dia normal ataupun anomali. Dan juga konsumsi memori, mengukur jumlah memori yang digunakan oleh sistem selama proses deteksi. Untuk memastikan bahwa sistem itu dapat berjalan efisien, terutama dalam lingkungan sumber daya yang terbatas seperti IoT. Baru sampai situ, Bu, untuk namanya belum. Oke, kita balik dulu ke yang ini Bu, bentar, satu lagi naik yang utama. Ini tuh hasil akhirnya hanya sampai enggak hanya ya deteksi ya. Coba lihat satu lagi, nah satu lagi yang for chat. Oh, oke. Ini. Oke, ini stop. Ini pembuatan dataset primary ini juga kontribusi ya. Jadi ini kasih warna lain. Oh iya, lupa. Kemudian untuk hasil akhir itu udah normal sama ini anomali ya. Jadi nggak ada respon atau reaksi ya. Kalau normal itu trafficnya dibiarkan, saya kalau anomali itu diblok gitu ya. Oh iya. Nah, kalau Iya, misalnya iya, ya, iya, Ibu, di awal kan sebenarnya fokusnya ke ini ya, ada upgrade ke IPS ya, tapi setelah dilihat-lihat kayaknya betul yang sering Ibu bilang bahwa kayaknya saya lebih fokusnya ke ini dulu sih, efisiensi deteksi dan sebagainya. Nanti terlepas akan di-upgrade ke IPS, kayaknya itu cukup mudah kan ya, Bu. Jadi kalau hasilnya anomali cukup di-implement reject ataupun blocking aja. Tapi at least di proses deteksinya kayaknya itu yang tricky-nya di situ, Bu. Jadi Oke. kedepannya belum tahu nih, Bu, akan deteksi aja atau deteksi sekalian take action seperti itu. Oke. Kalau misalnya yang simpel aja supaya ini tuh nggak seakan-akan udah selesai deteksi gitu. Misalnya kalau data normal ya, kan ini nanti dipakainya untuk real time kan ya. Iya betul, Bu. Ketika langsung testing, ketika udah ada ketahuan dia anomali, ya jadi hapus aja atau dikembalikan atau di don't care aja gitu. Ah, baik, Sesimpel baik. itu. Maksud saya naruhnya tuh di garisnya ini loh, di atas garis. Nah, jadi kelihatan cyber Begini. security-nya nggak hanya deteksi terus tetap aja diterima dijalankan terus so what gitu kan. Baik, baik, Bu. Berarti emang implement IPS ya, Bu, nggak cuma IDS. Ya, ya, tapi itu kan yang versi simple ya, nggak Oh yang iya, iya. sampai Baik, Ibu. apa namanya mengupdate firewall supaya dia nggak ngirim lagi kan nggak. Baik, baik. Hanya sesimpel pokoknya Untuk anomali itu di stop gitu ya, Bu. ya atau di don't care atau di skip gitulah bisa dibilangnya mah. Baik. Jadi seakan-akan itu nggak, kalau udah ketahuan anomali tapi tetap kamu terima itu kan ya nggak Iya betul. mengamankan gitu ya. Itu yang pertama. Baik, baik. Yang kedua tentang rumus-rumus.
Rumusnya itu harap pakai equation ya. Jadi ada nomornya. Kemudian untuk yang bawah, bukan yang masuk gambar. Nah ini nih Oh, contoh. iya. Nah ini nggak ada nomornya semua kan. Oh, baik Ibu. Kemudian untuk keterangan atau arti denotasi itu Oh, ini Ibu. ya itu dikasih apa namanya deskripsi atasnya keterangan gitu ya. Oh, Itu ya kurang lebihnya. Kemudian eh nah nggak boleh ada dengan rumus sebagai berikut, harusnya dengan rumus nomor berapa. baik Ibu. Oke, kemudian eh bedakan antara fungsi dan variabel ya. Baik. Contohnya Ibu? Yang Di sini yang data array itu kan fungsi ya, bukan variabel ya. Jadi nggak boleh cetak miring ya, oh, baik. data array. Itu kan fungsi kan ya. Iya betul Ibu, fungsi. Tapi fungsi atau variabel ya? Saya jadi Nah, itu ikutan ini. maksudnya coba contoh lagi ya. Floor itu fungsi atau variabel? Kalau floor itu fungsi Bu. Nah, kayak gitu-gitu ya. Jadi kalau kayak gini Oh, seakan-akan ini semua variabel. kalau Sale, kalau garis miring itu apa Bu? Kalau garis miring itu fungsi. garis miring itu fungsi. Mana apa garis miring? Garis miring. Sorry Ibu, kalau dicetak miring itu harusnya variabel. Variabel. Oh, oke. Hmm. Saya kira itu bebas loh. Jadi harus tahu mana yang built-in function, mana yang dia nilai gitu. Ya betul Bu. Baik-baik. Kemudian satu lagi yang eksperimen skenario, nggak ada ya. Oh, Nanti apa aja yang mau dievaluasi. Misalnya ya, oh, saya mau menskenariokan dataset pagi, apa namanya, untuk 1 bulan pertama, kemudian siang itu 1 bulan lagi, malam 1 bulan lagi, jadi total ada 3 set skenario untuk dataset ya. Nah, iya trainingnya betul. mau berapa persen, testingnya mau berapa persen, di skenario kan. Jadi percobaannya tuh mau berapa kali, misalnya. Baik Misalnya Ibu. apa namanya, eh testingnya misalnya ya ini ya, saya nanti rencananya mau pakai 10.000 row untuk training, kemudian untuk testingnya saya Oh, mau pakai 100 row misalnya. Saya coba uji cobakan selama 5 hari gitu misalnya. baik Ibu. Kemudian ya skenario percobaan atau desain percobaannya nanti mau kayak gimana. Kemudian untuk eh, tadi ketika tujuan FPR sama waktu dia coba lihat tujuan problemnya atas. Hmm, ini kan beban komputasi dan meningkatkan efisiensi deteksi ya tujuannya ya. Betul Ibu. Nah, Betul. beban komputasi itu di research variabel itu diwakili sama apa variabel apa-apa. Baik Ibu. Ini cara intro di research variabel itu jangan tiba-tiba waktu, terus apa tadi FPR gitu ya. Tapi beban Iya, iya. komputasi itu pakai apa, efisiensi pakai variabel apa aja. Jadi ada penghubung antara tujuan dengan research variabel. Benang merahnya kelihatan. Baik-baik. Terus itu apakah hanya mengukur FPR, tapi akurasi nggak dihitung? Hmm. Oh iya, Sebenarnya itu kan boleh deh Bu tinggal aku rasa. bolak-balikin true positif sama false negatif kayak gitu ya. Iya betul Ibu. Jadi ya masukin aja lah. Gitu. Iya Ibu.
Kemudian kalau akan membuat schedule sesuaikan dengan flowchart, terutama yang main ya. Jadi kamu waktu untuk data primer berapa lama, Oh, ini. pembuatan dataset primer, data processing berapa lama, one class SPM targetnya berapa lama, baru yang itu skor GMM sampai udah selesai kan, yang lain itu kan hasil. Iya, betul. Jadi itu harus masuk ke dalam flowchart tadi, timeline-nya mau berapa lama. Oke. Ini sambil kemarin itu, ini berarti asesmen 3-nya udah ya. Oh Iya, udah, Ibu. asesmen 4-nya kurang bawah ya, diperbaiki. Some equation, ini apa sih Udah, Ibu. nilai? Search for aku kurang desain ya, desain sama analyzing ya. Ini Oh, diperbaiki. Ini asesmen 4-nya kurang 2 poin aja sih. Itu paling ya. Ada lagi? Cukup, Ibu. Saya tinggal revisi dan lanjut ke yang 6. Oh, ini bab terakhir ya. Oke. Oke, Ibu. thank you Rona. Iya, Ibu. Last but Terima not kasih, Ibu. least. Terima kasih, Bu. Sama-sama. Last but not least, ayo. Salah. Oke, How are you bismillah. today? Alhamdulillah. Okay. You can present. Okay. So my voice is clear, right? You're going at Saturday ya? You went to Buniken house ya? Yeah, of course, Mo. Saturday and Sunday. Yeah, Saturday. Saturday in TWLT, right? Oh, Saturday, yeah, TLT. And Sunday in Buniken house, inside Buniken house. How do you go there? By Gojek? With Rizal. 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 Oh, I don't know. In the same class? 4801? No, He is it's different. inside informatics engineering, Teknik Informatika. Maybe right now he is in the 7th semester. Oh, bachelor degree. Yeah. How about the rank of your team? Rank 5 or rank 6? Actually, after we finished, the first team got the like 5th rank, and we are the 6th rank. And after and the top 5, they must make presentation. So the first team, when they made presentation, they got more score. So they convert, like they got the 4th rank, and we don't know, we are the 5th or maybe the 6th, something like that. Oh, I see. Good job. Digital It's forensic. interesting ya. Yeah, digital forensic. Buniken. She has digital forensic house. Yeah. Dia didn't join ya? No, only me. From only you? Yeah, from 48. Oh, 48 only you. Yeah. So you can share your experiment to your friend then. Inshallah. CTF tuh ya? Yeah, Capture CTF. the flag. Yeah. Okay, good job. Thank you so much. Okay, you can start your presentation. Okay. Actually, based on your notes or modification last week, you said for the modification for the models, you have to highlight what is the difference between the original structure and your modification, as bold, maybe highlighted or font. And the second thing, explain in paragraph the modification is the difference between the original architecture and yours. The third one is why you modify the specific step.
and the last one is which research questions is solved. So firstly, based on the main architecture here, as you can see, we highlight the modification with the yellow color. So last time I forget to mention the research questions. So the second paragraph, the first paragraph showed the previous work. The second paragraph showed modifications shown in yellow. And I have mentioned that it solved the research question 1. So like enabling the system to autonomously detect new unknown threats in real time. And also here, I have mentioned the research questions and 3, but as evaluation phase. But mostly the adaptive hybrid threat detection unit is like mainly solve the first research questions, and maybe like not mainly, I mean like mainly the first questions. And if we got more better like performance, it will be better to solve the next questions, like the second questions and third questions. And after that, I go to the model constructions. And as we said here, I delete the helpers functions. Maybe I will add them later. I will ask Bovera. So as you can see here, I have made the step 5 as a bold font. And here, the first paragraph, I have explained about Roberta. So I said like Roberta is like enhanced from the BERT, and BERT is based on the transformers. And I have made the sites. The first question, is it okay to like write the reference like here? I have mentioned them by numbers, but I mean, is it okay like this Roberta model developed by blah blah blah? Is it okay, Boo? It's okay, but at the end of the statement, you have to mention the number too. I had mentioned the numbers. Okay. Okay. So after I speak about the original architectures, and the second one here, I explained the difference between Roberta, the original one, and my modifications. So here, firstly, I have explained the original one, and as you can see here, this from where this study introduced the addition of extra dense layers after the transformer encoder input. These layers allow the method to extract deeper and more complex features. And also here, I explained all the enhancement based on this one. So as you can see here, we said we have not just one modification for the model itself, and the second one based on the dataset, and this is the hyperparameter tuning. So I have explained them all, and here I have explained also the modification in step 5. The additional of dense layer is critical because network traffic patterns often contain subtle and high-level features that are not captured by the original transformer. I just explained what I'm going to do in step 5, and mentions also which research questions it will solve. So based on this, I mentioned the first research questions, and I also mentioned like here, moreover, these modifications also provide valuable solutions for the second and the third questions. So when we got like more better performance for the hybrid learning adaptive for real time, like self-supervised and supervised, so detecting all the attacks, known and unknown. So it will help also to make the evaluations more easier or more better for the second and the third question. And I made the same thing also for the Transformer XL. I explained here the original architecture and its based what. And the second one here is the difference between the original one and the current one and the modifications. I have like said here the key modifications of to Transformer XL is inclusion of focused attention layer that prioritized the detection of anomalous behavior, such as unusual packet size or rail protocols. And also I have explained
The modifications in these tokens that exist in anomalous features improving the model's ability to detect and see different unknown attacks. This is for the second one, and I also mentions the three enhancement like hyper parameters tuning, and also the first one it was like for what? For the hyper parameter for tuning and fine tuning also for the dataset. As you can see here, this is the hyper tuning, and the first one, this modification, standard trace, emphasis, focus on hyper parameter tuning, and model fine tuning. And this is the third one, the fine tuned using datasets. And the third one I mentioned, as I said, it will solve mainly the first research questions, and it will be helpful for the second and the third questions. So this is like explanations for the models, and after that I go through the experiment design here. So as you can see here, like experimental plan for hypothesis 1, hybrid learning model effectiveness. I make one paragraph for the experimental plan and hypothesis 1. I mean for the design, this is for the design like, and this is for the analysis and evaluation method. So we can see based on these two paragraphs, it's include the table here. So for this first experimental plan for the first hypothesis, so as you can see here, the experiment component, description, matrix. Actually, I didn't mention the numbers of rows. I just mentioned the data preparation, like split like 70 retraining and 20 testing and 10 validation. Then here model training, so training using the self-supervised and self-supervised learning, and the metrics I will use here the accuracy, and here 0-day and non-attack simulation. So test with the 3 non-attacks samples and anomalies attacks samples, also 3. So 3 for non-attacks and 3 for anomalies. And here the matrix I will use like detection rate and false positive rate. This is for the first one that will target the hypothesis, the first hypothesis. The first hypothesis like hybrid learning, so it will combine supervised and self-supervised to detect make it comprehensive for known and unknown attack. And also the second one is like to make it auto retraining. So here I mentioned like the effectiveness in auto retraining and its ability to detect both known and unknown attacks. So based on this simulation, we can after the results, we can explain the evaluation of the auto retraining or etc. So later I will ask you about this. The second experimental plan for the hypothesis 2. So as we said, the second one depends on the dynamic traffic environment. So as you can see here, we have like network setup, establish a small network with switch and 2 devices, one for the IDS and the second one for the replying attacks or anomaly normal traffics. The second then here continue the monitoring. So like monitoring, not RDS, IDS. I will delete this one. Performance using 3 normal. Based on the first experimental, we will use it also to test it in the dynamic environment here. Monitor the IDS performance using 30 normal and 30 anomaly samples. And here, real-time attack simulation. Here we will use the matrix latency. And here, reply anomaly and normal traffic to simulate both normal and unknown attack conditions. And here I will use accuracy and latency. For the third one, it will solve like for the second and third research questions, they are based on the evaluation. So the third one here, it depends on the evaluation. So the first one, performance metric testing. So here the description will like evaluate system performance using the main what is the what mean detected team mean time to detect, and latency and response time.
the data analysis, same thing. Analyze the so this is like analyzing the results from the performance metric testing, and this one like comparative analysis between this IDS, real-time IDS, and the traditional metrics. I mentioned here this matrix, but for our IDS, I will mention this. As I told you last time, for the, I mean, I didn't find papers like real-time IDS using this accuracy, I mean, this metrics. They use accuracy, precision, recall, F1 score. So I write here like I will maybe comparative with the accuracy. And after that, maybe I can make comparative if I find one paper. So it's like discuss latency or maybe mean time to detect. Maybe I can make comparative between them. And after that, for the work plan and time schedule, I made inshallah in 3 semesters, each paragraph for 1 semester, and this will explain everything. So as you can see here, introduction, literature study, problem statement, objective and hypothesis formulation. I will delete this one. Research method, requirements identification, design process, then proposal, data collection, CIC IDS 2017 and CIC Darknet 2020. And after that data collection, data from the PTXYZ, I asked Mbak Kiki, Teteh Kiki for the letter. Inshallah, it will, inshallah, tomorrow I will get the letter. And here the 11, 12, 13, let's talk about the implementation. So firstly here Roberta Transformer XL development, and here training the models, both of them, Roberta Transformer XL, supervised and self-supervised. Here system implementation, like combined both of the models inside one system. And after that, I will try to make the auto patch based retraining, so the auto retraining, auto labeling that we explained inside the flowchart. Then after that, I made like the trial experiment. Before the made the experimental hypothesis, I will try my system, if it is okay or not, if it is need like modification or not, something like that. Then after that, I will make the experimental hypothesis 1, hypothesis 2, and the experimental hypothesis 3. Then evaluation and analysis. Then after evaluation, results and discussion. And after that, thesis draft and inshallah paper publication. So this is for the work plan, inshallah. And if there is any modification or anything for the experimental plan, just tell me. Okay, good job, Salah. I think it's already compact and detailed, yeah. However, I have a suggestion about the subsection in the experiment design. Yeah, in here, because Oh, this one. yeah, Sorry. in I think it's better for you to use 5.3.3.1 rather Oh, than A and B. but I think And it's too long. Or just we can make it just one paragraph instead of 53331, 5331. yeah, you can use a paragraph rather than a subsection. It's okay. Paragraph inside subsection 5.3.3. There are 2 paragraphs. First about the experiment, the second one about the analysis and evaluation model. It's okay. Okay, so Because it's not formal to use A and B inside the subsection. And then I think that's enough see for me. Yeah. It's already detailed. The schedule already detailed too, and then the proposed design
it's already highlight the contribution. I think that's all. You can continue to make a slide or presentation, yeah, to highlight some from the problem up until the experiment analysis. This You one, can it will be table make 10, table 1. yeah, using table 2. You have to present the schedule 2 in the last part. Because the presentation only 15 up until 20 minutes, so it's better for you to prepare about 20 page, maybe 20 or 25 page. Therefore, you have to highlight especially the illustration, yeah, the flowchart, the table, for example, in here. It's good, yeah, because you use table for each archi for the experiment design. Yeah. You can present all of them in the slide, yeah. Table 7 up until table 9 about Okay. the experiment design. And therefore the reviewer can ask the linearity, yeah, between problem, objective, hypothesis, the proposed method up until the eksperimen variable. Okay? Okay. So this one, Bu, this one table 9. So this one must be table 10. Table 10. Yeah. Table 10. Actually, Bu, when I'm searching about the data set, so as you can see here, we can find this 2017. I was searching about 19. It's like found in Kaggle, but maybe it's like not official with this sites. So I used the 17 because it's like maybe like I don't know. I think it's like official, something like that. No, Kaggle, you can use Kaggle dataset, yeah. It's formal, yeah. It's legal too. But I mean, like it's illegal, I know. But I mean, maybe there is like someone who modify the data set. So there are not like a lot who use this data set. But for the previous one, the 17, there are a lot who are like You cannot modify. yeah. So I downloaded from this one. Yeah, you can ask the Bu Vera, yeah, about dataset. Yeah, I cannot give any suggestion, yeah, whether which one is the better one. Yeah. Both of them, it's okay. Maybe because I don't know. I cannot give a suggestion. Yeah, I'm afraid I have a wrong idea gitu ya. So please ask Bu Vera after she come back from umroh ya. Inshallah. Okay, good job, Salah. You can continue to make a slide and then try to present maybe next week, ya. Try to highlight some part. Maybe I have a suggestion for your seminar proposal. Thank you. Good job, Salah. And sorry for the for my answer in CL01. So because I was focusing on this one when you said you have to focus on this one and this subsection. So I made the answer like mainly for this one. I forgot the main point. So, yeah, because number 1 is attack tree and attack surface, yeah. Why you answer with requirement, user requirement? I was thinking like when you said about when you speaks about that policy requirement. Oh, I have to focus on just only that. So I focus on only that. It's okay. There is one person ya who got perfect score in your class. Siapa, Bu? Runa. Bukan. Bukan. Siapa ya? Wait. Ada Wicitra itu gede, cuma ada yang dapat 100 tuh.
Saya Eh, salah memahami soalnya, Bu. Wicitra. Wicitra Oh, nih. Wih, oh, Adam. Mas Adam, Wicitra Adam. Ya, Wicitra Adam Sanjaya. Rafif itu 97. Ada juga Mas yang Rafif, 9. Mas Rafif udah gugur, Bu. Ih, padahal udah 97 ya deh. Oh, yang BSSN itu ya? Iya, Bu, betul. Iya, ternyata dia baru tahu kalau nggak diakui lah gimana dulu daftarnya. Karena programnya reguler, jadi nggak diakui gitu sekolahnya. Katanya ya, alasannya dia itu menurutnya. Udah diakui sama siapa, Bu? Sama BSSN ya, Bu? Sampai BKN, Badan Kepegawaian untuk ASN. Oh, alah. Tuh, karena programnya reguler, jadi kok biaya sendiri itu programnya harus PJJ gitu katanya. Saya juga Bu, baru mau tanya, tahu Bu. perasaan. Hah? Kalau yang dapat nilai lebih besar sedikit dari batas revisi ya, itu lebih baik udah atau ikut revisi aja, Bu? Kayak kalau yang revisi ternyata hasilnya jadi bagus, itu Kan gimana remedinya hitungannya, Bu? maksimal 50. Kalau yang dapat 55 misalkan, Bu. Jadi dia kan nggak revisi tapi nilainya 55 gitu. Sedangkan kalau yang revisi mungkin setelah diperbaiki jadi 90 mungkin gitu, Bu. Nggak akan mungkin, revisi itu 50. Ini ngomongin PDK kan ya? Iya betul, Bu. Ya, maksimal 50 kalau revisi mah. Oh, berarti kalau nilainya 40 setelah revisi itu mentok-mentok 50 gitu, Bu. Betul. Jadi Oh, I kalau see, I yang see. 55 ngapain revisi? Orang maksimal 50. Oke, oke, Bu. Salah ketawa aja nih kenapa? Because Gitu. bro, it's like if you got 55, ya udah santai. Ya. So if you got the remedy, you will got 50. Oke. I got it. Ya. Iya, benar. Nggak you got 50. Eh, kalau PDK sih CLO 1 nggak seberapa gede ya persentasenya tugas ya. Yang paling gede Prof. Ari itu persentasenya paling gede. Jadi usahakan di situ lah. Gitu. Oke, Oke? Ibu. Ibu. Wah. Oke. Ya, ya, Rona. Is there any other Salah, Ibu. question? Oh, enggak. Okay. See you next week. There is a holiday, so we have to make another schedule, to replace next week. We can discuss in WhatsApp group, and then in 31 we still have to join class, even though it is New Year. Okay. Oke, Bu. Okay. We can meet only 1 hour, for example, especially for Pak Fatahillah Bu Farah, and there is- Dimas. if there is holiday, we can make trip for MSF. Trip. Yeah. Trip Oh, for, trip. yeah. Yeah. In when we are go on site, on January, maybe second week of January, maybe it's about 13 up until 17 there is on-site class, to prepare seminar proposal, we can eat together. Thank you so much. Wih. Dibayarin nggak, Bu? Stop, ya, Bu. Makan siang dari tell you. Wih. Dibayar tell you. Boleh, Bu. Oke. Oke, paling itu ya. Happy holiday everyone. See you next week ya. Apa namanya? The fixed schedule itu kan next week ya. But we have to search another schedule to replace 24. Oke, thank you everyone. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu.